Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lesi Oktiani Putri dengan NIM 2005251 dari Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Saya akan membuat vlog yang bertema urgensi landasan pendidikan. Landasan pendidikan mempelajari beberapa hal, di antaranya bagaimana landasan pendidikan mempengaruhi pendidikan, bagaimana sistem pendidikan di era globalisasi, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sudah bukan hal yang asing lagi jika kita membahas sistem pendidikan. Bicara soal pendidikan, ada yang ingin saya tanyakan. Apa ada pelajaran di sekolah yang tidak kalian suka? Atau mempunyai rasa ingin pergi saat di kelas sedang berlangsung pelajaran matematika atau ekonomi? Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Jika kita membahas tentang tujuan pendidikan, pasti ada beberapa pandangan berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Pada realitanya, kondisi sistem pendidikan sangat memprihatinkan. Contohnya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapat fasilitas sekolah yang layak. Apalagi dengan situasi pandemi sekarang, kurikulum pembelajaran jarak jauh itu sangat tidak efektif untuk siswa yang berada di daerah. Karena kondisi yang mengharuskan siswa belajar di rumah juga banyak menimbulkan hal yang baru. Saya sempat melihat berita, ada anak kelas 1 SD yang meninggal dianiaya orang tuanya karena sulit diajari pelajaran sekolah online. Miris ya. Belum lagi banyak masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah belum sadar pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Menurut Neil deGrasse Tyson, sistem pendidikan belum bisa mencapai tujuannya karena hal yang diutamakan di sekolah itu hanya sebatas nilai tinggi. Ini menjadi masalah yang pertama. Sekolah terlalu mementingkan nilai atau angka, tetapi nyatanya kehidupan tidak mementingkan nilai atau angka tersebut. Masalah yang kedua adalah sekolah hanya menjelaskan apa, bukan kenapa. Kemudian masalah yang ketiga adalah sekolah membunuh kreativitas muridnya. Semua murid dipaksa harus mempelajari dan mencapai standar yang sama semua orang, seperti ilustrasi berikut. Bagaimana mungkin hewan yang tidak terbiasa untuk naik pohon dapat naik pohon dengan nilai sempurna? Itu sama halnya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mempunyai basic di suatu bidang tertentu dapat mendapatkan nilai yang sempurna? Sejalan dengan yang pernah dikatakan oleh Sir Ken Robinson, mengatakan hal seperti itu membunuh kreativitas siswa. Dampaknya minat siswa menjadi berkurang. Jahatnya pendidikan Indonesia adalah bisa membuat siswanya tidak bisa yakin bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Panji Pragiwaksono. Kesalahan keempat yaitu pelajaran yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan kebutuhan kita untuk menjalani kehidupan. Banyak hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan tidak diajarkan secara langsung di sekolah, seperti bagaimana membangun rasa percaya diri, public speaking yang baik dan benar, cara mengatur keuangan, leadership, atau yang lainnya. Sebenarnya masih banyak masalah-masalah pendidikan yang lain, tapi menurut saya keempat poin tersebut adalah masalah utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Terdapat berbagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan tersebut. Yang memiliki peran penting dalam pemecahan masalah itu adalah orang tua, guru, dan pemerintah. Tetapi kita sebagai siswa juga tidak hanya diam dan menunggu saja. Ada solusi yang dapat kita lakukan dalam waktu dekat. Di antaranya, yang pertama, yakin jika sistem pendidikan Indonesia akan lebih baik. Kita harus sama-sama yakin bahwa kita bisa mengubah sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, mulai dari mengubah mindset kita, mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, fokus mengembangkan diri. Setelah yakin, sekarang kita coba hal-hal yang baru. Jangan pernah ragu untuk mempelajari hal baru.
Sesimpel nonton video bermanfaat di YouTube atau ikut webinar kelas online. Yang ketiga, menjadi agen perubahan. Setelah melakukan poin 1 dan 2, kita ajak teman, keluarga, atau orang sekitar untuk mempunyai self-knowledge yang lebih baik. Ajak mereka untuk mempunyai skill baru yang penting dalam kehidupan, supaya lebih banyak orang yang siap untuk menghadapi kehidupan. Kita harus siap menghadapi tantangan masa depan dengan kemajuan iptek. Ketika robot sudah menggantikan pekerjaan manusia, apakah bisa siswa Indonesia beradaptasi jika hanya diam dan tidak melakukan perubahan apa-apa? Siswa juga harus mempunyai penalaran logika yang baik setelah lulus sekolah. Karena itu merupakan hal dasar saat seseorang mempelajari sesuatu. Jika logikanya saja tidak baik, maka pelajaran apapun tidak bisa diterima dengan baik pula, dan siswa harus punya kapasitas untuk terus belajar selama hidupnya. Sistem pendidikan bisa mewujudkan aspek-aspek tersebut, sistem pendidikan dapat dikatakan berhasil membentuk siswa yang siap tempur di pasar industri seperti saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!